علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير المعصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب ما مدى مطهر الأرض من نجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بلغ مقاصدنا لله من منقذ الإنسان من سقر خير البليات من أرب ومن أجم يا رب بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا وشفيعنا ومولانا
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati. Kembali di pagi menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, minggu yang lalu kita telah menyimak yang terkandung dalam kitab Risalah Mu'awanah Mukhtar Hadis, kembali Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah dalam masalah tauhid, halaman 84. Bismillahirrahmanirrahim. Sin mal kausarul ladzi atahu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asyara ilaihi biqalihi azza sya'nuhu inna a'tainakal kausar. Jim al kausar nahrun fil jannati ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asali man syariba min ma'ihi syarbatan la ya'tas ba'daha abada. Ini yang dimaksud dengan bacaan kita, kata musannif sin, yakni soal mal kausar. Apakah yaitu telaga kausar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu isyarat firman-Nya, sesungguhnya kami memberikan telaga kausar. Kemudian jawab, kausar adalah sungai di surga yang airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum dan yaitu airnya sekali saja, maka tidak akan haus selama-lamanya. Ini mengenal tentang masalah telaga kausar, sebuah yang berada di ujung jembatan Siratal Mustaqim yang Allah persiapkan untuk mereka yang lulus menyeberang jembatan Siratal Mustaqim. Karena dalam situasi dan kondisi tentunya mungkin entah haus, entah lapar dan sebagainya. Karena ini yang namanya jembatan Siratal Mustaqim sejauh mata memandang. Nah, kalau sejauh mata memandang kira-kira berapa kilometer panjangnya? Sementara manusia dari Adam sampai hari kiamat berjubel ingin masing-masing mereka menapak apa yang ada dalam jembatan Siratal Mustaqim yang lebih kecil dari rambut di belah 7, lebih tajam daripada pedang. Jadi siapa yang bisa menyeberang jembatan tersebut dengan berbagai macam yang mereka lakukan demi keselamatan, walaupun ada yang kandas di tengah jalan,
sementara di bawahnya adalah neraka. Sementara di bawahnya adalah api yang sudah berkobar-kobar siap untuk membakar manusia yang terjatuh, terpeleset di jembatan tersebut. Makanya Rasulullah memberikan gambaran orang menyeberang jembatan Sirat, ada yang bagaikan kilat, begitu nempel kaki tiba-tiba langsung ada di ujung sana. Ada yang juga bagaikan kuda yang larinya cepat. Ada juga mereka yang lari sedemikian rupa dan maraton, jalan santai, bahkan ada yang ngesot juga. Apa ngesot? Jalannya pakai pantat saking ngeri takutnya melihat jembatan tersebut. Nah, kita nggak bisa membayangkan sementara di bawah adalah api neraka. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Nah, ini kata Allah dalam ayat tersebut, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, api neraka kayu bakarnya ini adalah manusia dan batu yang besar. Nah, kalau batu dibakar oleh api kira-kira pernah habis nggak? Nih api batu dijadikan kayu bakar neraka. Kira-kira batu bisa habis nggak? Ya, begitu juga istilahnya manusia. Makanya ketika tergelincir mereka dari jembatan tersebut, langsung dibakar oleh api neraka. Ini perlu kita renungkan, tinggal apakah mampu kita menyeberang atau tidak, atau termasuk kategori yang terjebur atau terpleset di dalam jembatan sehingga langsung api menyambar, percis kayu disiram bensin. Ini gambaran tentang jembatan. Nah, kalau kita lolos dari jembatan tersebut, otomatis maka di sana ada sebuah yang namanya telaga. Ya, ini telaga ini yang disebut telaga Kausar. Walaupun makna ayat inna atoina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Ada yang mengartikan tafsir seperti itu. Tapi di sini mengartikan barang siapa yang minum, istilahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan, sesungguhnya kami memberimu telaga yaitu Kausar. Jadi Allah memberikan khusus telaga ini buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus Nabi pun bukan hanya untuk pribadi karena beliau selalu memperhatikan umatnya. Nah, maka kata Allah dalam ayat tersebut, sesungguhnya kami telah memberikan telaga Kausar kepadamu ya Muhammad. Ini satu tafsir. Tafsir lain, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Nikmat apa? Kita tidak akan sanggup menghitungnya berdasarkan firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Saking apanya? Saking banyaknya. Ya, makanya kalau Ummu Alim memberikan komentar tentang nikmat yang banyak, jangankan yang ada dalam tubuh kita, di dalam sebuah gelas aja yang berisikan air, kemudian di bawahnya ada piring, di atasnya ada tutupnya, itu sudah ada 4 macam jenis benda. Pertama, di dalamnya benda cair, air. Yang kedua yaitu gelas dari bahan beling, piringnya juga beling, tertutupnya ada yang beling, ada yang plastik. Nah, ini kata beliau, coba kita tengok di pabrik gelas kira-kira berapa orang karyawannya. Nah, belum lagi mereka yang membuat produk aqua ataupun air dari gunung, berapa banyak karyawan. Belum yang buat piring. Itu di situ saja, di satu sebuah gelas sudah banyak kenikmatan, dihitung dengan seluruh karyawan dari macam-macam pabrik yang memproduk apa yang ada di gelas tersebut. Itu sampai segitu, ya. Belum lagi nengok ke dalam diri kita, berapa banyak pernapasan, denyutan jantung setiap hari. Pernah ngitung?
Berapa kali kita menguap? Pernah hitung? Berapa kali mata mengedip? Nikmat bukan? Nikmat. Kalau mata nggak bisa ngedip, itu kan umpamanya itu kan nikmat juga. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan surat Ar-Rahman kurang lebih 31 ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang-ulang oleh Allah sampai 31. Apa sih yang maksudnya? Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Coba silakan, ayo cari mana yang kamu dustakan nikmatku yang telah kuberikan padamu. Kira-kira ada nggak? Ya, sampai-sampai dalam tips tafsir Sawi dikatakan di sana, ketika kita membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sunnah membaca doa wala bi syai'im min nikmatika rabbuna dalikal hamdu. Itu sunnah, baca itu setelah baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita baca enggak? Baca enggak? Baru kali ini dengar. Boro-boro apa? Wala bisyai'im min nikmatika rabbuna kadzalikal hamdu. Itu habis membaca kalimat ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan hai manusia? Coba silakan. Please cari. Ada enggak kira-kira kekurangan-kekurangan di dalam tubuhmu, di dalam masalah jasmani, rohanimu, pikiran kamu segala macam, ada enggak? Pernah itu? Pernah lihat? Padahal kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu enggak melihat pada dirimu ada apa di sana? Bagaimana rasanya? Seandainya tidak ada semua itu, apa yang terjadi dengan dirimu? Pernah mikirin? Pernah mikirin ya? Yang dipikirin nanti siang makan apa? Sarapan apa? Gak pernah mikirin. Padahal kata Allah ya tadi berapa banyak. Kan apa yang kamu istilahnya nikmat yang mana lagi ya kamu dustakan. Nah ini kenikmatan yang begitu banyak dalam tafsir lain Allah telah berikan wabil khusus tentunya kepada baginda Nabi kita maupun terhadap umatnya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Atau secara khusus tadi bahwasanya aku berikan kepadamu ya Muhammad sebuah telaga namanya Al-Kautsar. Ya. Nah ini yang digambarkan oleh musannif tadi adalah nahrun fil jannati ma'uhu abiyadu minal labani. Ini sungai yang berada di dalam surga. Nah kalau yang namanya sungai kira-kira gimana? Yang namanya danau kira-kira gimana? Danau dengan sungai sama beda? Lainnya. Kalau danau kan gak jalan. Kalau sungai mengalir. Gitu kan? Pernah lihat danau? Di mana? Di Sunter. Mau Bang Jenderal gak ke Sunter sih? Itulah danau. Iya kan? Itulah danau. Apalagi daerah-daerah seberang sana luar biasa danaunya. Ya, airnya jernih, apapun yang ada di dalam danau tampak semua kelihatan. Tapi ketika sebuah perahu tenggelam di Danau Toba sampai sekarang belum diketahui di mana posisi si perahu yang tenggelam persis malam takbiran terjadi. Ya konon katanya muda-mudi sedang asik minuman keras, bersorak raya sambil joget, akhirnya Allah tenggelamkan. Ya, nah ini kembali. Jadi kembali kepada kita semua bahwasanya itu sungai yang sungai di dalam sorga airnya itu abyadu minan danasi lebih putih warnanya dari susu. Ada enggak warna yang lebih putih daripada susu? Coba ya padahal ini susu keluar dari mana? Dari sapi, kambing, segabainya. Wapil an'am illa ibratan nuskikum kata Allah.
bahwa susu adalah merupakan perasan yang saripati makanan sapi, kemudian Allah jadikan dalam tubuh perut sapi tersebut sedemikian rupa keluar air mengalir putih bersih. Nah, padahal dari bahan makanan yang dimakan oleh siapa? Sapi. Kira-kira sapi makan apa? Makan rumput, kok keluar jadi putih bersih? Siapa yang menggodok? Itu kan. Apa kurang juga terima kasih pada Allah setiap hari kita minum susu, yang doyan susu, yang nggak doyan kopi. Gantinya susu kopi, gitu kan. Nah ini, jadi kalau seandainya ini susu, saya sendiri dulu nggak pernah minum susu. Karena ada tukang koran, dia umurnya 83 tahun. Tiap hari bawa sepeda nganterin koran sampai ke Pasar Baru, sampai ke daerah sana itu, utara dan seterusnya. Tenaganya masih full, masih kuat. Lalu saya tanya, B minum apaan B? Kok tenaganya masih kekar dia punya tubuh? Kenapa Mang? Ya tentunya kita sebagai generasi muda ingin sehat kayak Babe gitu kan. Oh saya minum susu kambing apa? Gak tahu ya. Gak tahu. Mau? Udah, ntar saya beliin. Tuh sampai sekarang tuh kalau saatnya udah habis aja, belum habis udah nanya, Pak Kiai udah habis belum susunya? Saya mau bilang habis, masih ada. Ntar nggak beli lagi. Gitu kan, masih ada sedikit. Dar besok saya bawain. Nah sampai sekarang itu masih juga di apa? Ya Allah, luar biasa nih si Babe nih. Ya umurnya 80 tahun lebih coba. Itu fadilah minum susu. Makanya termasuk Allah memproduk susu dari kambing wa ima dari sapi. Itu kan buat minuman manu, termasuk susu onta. Pernah minum susu onta? Belum. Jalan-jalan ke sana. Sebab waktu saya di Hudaybiyah, waktu ngajak ibu saya tuh sama Umi ke Hudaybiyah, ini tempat mikot bagi orang Indonesia dari Mekah ingin umroh. Kita harus keluar tapal batas Mekah, yaitu termasuk Jarona, Bir Ali dan Hudaybiyah. Nah, ini satu-satunya daerah di daerah Mekah sana yang masih banyak onta. Karena di sana banyak peternakan onta. Nah, apa kata tukang onta? Saudara-saudara, kalau bahasa kita ibu-ibu, silakan. Yang ingin minum susu onta gratis langsung di ontanya. Tapi kalau beli satu botol aqua itu 50 real. Tuh ditawarin, tapi nggak ada yang mau minum. Saya sendiri nggak. Langsung di ontanya, suruh ngisap di ontanya, coba kira-kira kayak apa? Yang punya sapinya di samping onta, makanya saya sempat sama Umi sama ibu saya dipoto di sana. Kenapa? Sebuah kenang-kenangan itu ada tawaran dari yang punya onta, suruh minum langsung gratis sepuasnya tanpa bayar. Kalau beli 50 real, kira-kira kayak apa? Masih tetap orang nggak ada yang mau nyusu. Kalau mau nyusu kira-kira gimana? Ini contoh, yaitu di mana? Yaitu di daerah Hudaybiyah. Tapi yang paling banyak sekarang yang masih ada itu di Dubai. Dubai spesialis itu daerah pemelihara atau peternak apa? Onta. Makanya kalau mau pesan datang ke Dubai, kirim ke Indonesia melalui JNI. Klik nomor sekian, terdatang tuh onta. Atau bapak-bapak haji. Haji kemudian bayar dam kan. Kalau haji tamat itu kan bayar dam. Nah, kita bayar dam kepada Karo ya, Karo itu yang memimpin 10 orang jamaah haji di bawah pimpinan oleh Karo. Nanti atasannya maktab. Nah, kita pesan, Ustaz, aneh kayaknya pengen nih kayak apa sih rasanya daging onta. Umpamanya itu pasti dibawain. Ya, udah matang terima makan di hotel. Biasanya begitu. Nah ini kembali tadi. Jadi kalau lebih bersih daripada susu, wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Madu adalah
Allah jadikan sebagai obat. Makanya kalau kita baca dalam sebuah buku Tibun Nabawiyah, ilmu kedokteran Nabi, salah satu obat tradisionalnya adalah madu. Ya, bukan madu sekadar obat kuat. Walaupun ada madu yang pahit, ada madu yang manis. Pernah makan madu pahit? Nah itu enggak semuanya madu manis, tapi ada juga madu yang pahit. Nah ini sekarang banyak, ya termasuk di warung Saban, ya yang istilahnya menjual berbagai macam madu. Bahkan sekarang madu dikemas berbagai macam rasa. Ya, aslinya itu madu adalah merupakan hasil daripada binatang yang namanya lebah. Dia setiap pagi terbang kian kemari mencari bunga-bunga, langsung diisap. Nah, setelah diisap kemudian dikemas dalam tubuh sang lebah tersebut, diproduk oleh Allah jadi minuman madu. Makanya dalam kitab ilmu At-Tibi Nabawiyah tentang kedokteran Nabi, itu salah satu obatnya adalah untuk memberikan satu kesehatan pada manusia adalah minum madu. Suka minum madu nggak? Minum madu nggak? Kalau pengen kuat, tapi jangan kuat pikiran macam-macam. Yang penting kuat itu kan macam-macam. Bisa kuat tenaga, kita kan bisa kuat pikiran, bisa kuat duit, bisa kuat kuat ngaji, kuat ibadah, itu kan kuat, ya. Makanya waktu ada tamu ke rumah saya, Habib Raja, ya, kan putra daripada Habib Ahmad. Itu kan saya dengan keluarga beliau udah dekat, isinya keluarga juga sering ke rumah, kita juga sering ke rumah. Satu hari dia datang, Habib Raja, ngobrol, dia pesan sama Umi, kalau doa sama Allah jangan banyak-banyak, cukup ya Allah berikanlah kekuatan kepada saya. Nah kita tanya kekuatan apa, Bib? Ya apa aja maunya. Tapi kalau secara global minta kekuatan kepada Allah, kalau Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali kalau minta kepada Allah harus rinci, jangan sampai secara memang makna kekuatan kan luas. Kekuatan sebagaimana saya katakan tadi, kekuatan tubuh, kekuatan berpikir, kekuatan mental, kekuatan ekonomi, kekuatan macam-macam kan. Nah, tapi kalau seandainya kita ya Allah berikanlah kekuatan kepada saya. Wah ini kekuatan apa nih hamba minta nih? Ya Rabb, tuh hamba lagi khusyuk berdoa di Masjid Sa'ban dari mulai jam 3 sampai Isyraq, enggak keluar-luar. Nah, rupanya cuma minta ya Allah berikanlah kekuatan pada saya, ya Allah berikanlah kekuatan pada saya. Nah, kekuatan apa ya? Nah, ini kalau malaikat nanya kira-kira kan, Mas kekuatan apa nih? Nah, kalau Imam Ghazali itu merincikan kekuatan itu macam-macam. Kita pun kalau minta kepada Allah harus rinci, jangan sampai enggak rinci. Contoh nih, waktu ada imam besar UI datang ke rumah sama pengurusnya, ya. Begitu datang lihat ke rumah saya atas bawah, dia nanya, ini insinyurnya siapa yang menata rumah ini? Saya bilang saya sendiri, luar biasa. Udah, dia pulang cerita sama istrinya, rumah Ustadz Anwar kayak begini segala macam. Kemudian saya datang silaturahmi pada beliau. Begitu datang istrinya bilang, Ustadz, saya kurang minta doa sama Allah. Kurangnya kenapa? Ya Allah berikanlah saya rumah walaupun kecil. Benar dikasih rumah kecil. Dia punya rumah, beli rumah cuman ya sepetak doang gitu. Itu ternyata dia bilang kurang apa? Kurang mohon pada Allah. Coba kalau minta rumah besar, luas, aman, nyaman, dan ada gerasi, mungkin bisa. Ini enggak. Walaupun kecil kebeli rumah di Jakarta, benar-benar dikasih kecil. Tuh, gara-gara kurang rinci. Termasuk saya. Waktu kebun kosong, ya Allah, ini anak nih udah 4 perempuan semua. Ditambah mantu, ya Allah berikanlah kepada saya kesempatan untuk beli rumah yang
lebih besar, aman, nyaman. Ada yang lupa, kenapa? Nggak ada gerasi. Itu kan. Ternyata sekedar beli rumah aman, nyaman, tenang gitu kan. Ya lumayan lah 120 meter isinya atas bawah. WC 5. Coba bayangin. Gerasinya ya ada. Tuh, makanya gara-gara doa kurang rinci kan. Coba kalau ya Allah berikan rumah saya luas, aman, tenang, nyaman, berhidup berkah gitu kan. Keluarga sakinah mawaddah warahmah plus kolam renang, taman, gerasi. Mungkin Allah kalau memperkenankan seperti itu sesuai dengan keinginan kita kan. Nah ini tadi saya mintanya seperti itu, yang aman nyaman ya. Ternyata gerasi nggak disebut. Akhirnya benar gerasinya. Bingung naramu. Ini contoh. Ini wa ahla minal asali tadi, jadi lebih manis daripada madu. Man syariba min ma'ihi, barang siapa yang minum telaga Kausar tersebut syarbatan, satu tegukan saja. Jangankan satu gelas, satu teguk das kita minum, la ya'tash ba'daha abada. Ini saya tidak akan haus selama-lamanya setelah minum satu teguk telaga Kausar. Gimana kalau satu gelas? Bagaimana kalau nambah? Kira-kira kayak apa? Ini satu tegukan saja itu udah merasa cukup puas minum sungai yang ada di surga tersebut, yang kepunyaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa minum. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah hadirin tentang masalah telaga Kausar. Sebelum lanjut, break dulu sejenak. Iya. Ini pertanyaannya, amalannya apa ya? Supaya kita dapat telaga Kausar. Kalau bicara amalan, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, man amila sholihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Barang siapa orang beramal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa dianiaya sedikit pun. Itu kan? Nah ini orang nggak mungkin bisa minum telaga Kausar kalau nggak masuk surga. Syaratnya kan surga dulu, ya. Setelah nongkrong kau di surga, makanya kata Rabi'atul Adawiyah, saudara-saudara, jangan anda banyak ketawa di dunia. Nanti udah nongkrong di surga boleh ketawa. Kalau di dunia, sebab belum tentu bisa masuk surga. Mungkin bisa masuk neraka gitu kan, umpamanya. Nah, udah nongkrong tuh di surga baru silakan ketawa. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Makanya beliau katakan, saya lebih baik masuk neraka Allah ridho daripada surga Allah murka. Kalau kita gimana? Itu omongan, ucapan Rabi'atul Adawiyah, lebih baik saya masuk surga neraka Allah ridho daripada masuk surga Allah murka. Kalau kita gimana? Gitu kan? Nah, kenapa beliau katakan lebih baik masuk neraka Allah ridho? Nah, walau bagaimanapun panasnya neraka, itu karena yang punya Allah, tapi Allah ridho dalam neraka. Kira-kira api jadi panas nggak? Api jadi panas nggak? Ya, kita ambil kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh raja zalim, raja Namrud, raja yang penuh dengan kesombongan, kecongkakan. Ketika Ibrahim dilempar ke dalam api, apa yang terjadi? Lalu Allah mengutus malaikat, hai malaikat, bilang sama api itu supaya dingin. Ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api, dingin kamu.
Nah, begitu dilempar Nabi Ibrahim ke tengah-tengah api unggun tersebut sesuai dengan kehendak Allah, ya narukoni barda wa salam Ibrahim, hai api dingin kamu selamatkan Ibrahim. Ternyata setelah apinya padam, asap pun sudah tidak mengepul, ternyata Ibrahim duduk di tengah-tengah, tak ada satupun yang terbakar. Kenapa? Karena yang punya api Allah. Apapun kata Allah sesuai dengan kehendak Allah. Api panas kayak apapun bisa jadi dingin kalau Allah memerintahkan. Begitu juga di neraka. Kalau Allah ridho kira-kira daripada di surga Allahnya. Contoh, kita ke rumah teman main. Begitu sampai di rumah teman, teman cemberut aja. Kira-kira masuknya gimana? Ya Allah, ini ada apa tumbennya? Biasanya suka ramah, tamah, senyum, kita ngemerangkul segala dan lain sebagainya. Selama kayak ini tumben, apa sakit gigi atau lagi berantem sama istrinya? Itu kan tanda tanya kita kan. Sehingga kalaupun kita masuk kira-kira gimana? Ah udahlah cukup yang tidak ketemu aja, duduk sebentar kemudian izin karena ada perlu umpamanya. Tapi kalau yang punya rumahnya senyum, ramah, masya Allah, gimana kabar ente, udah lama nggak ketemu nih, kenapa sih nggak datang-datang? Wah, kira-kira pikiran kita gimana? Tenang, masuknya juga enak, suguhannya juga mantap. Tapi kalau cemberut, boro-boro disuguhin, ditanya aja enggak. Itu ibarat kata Robert telah dua, mendingan masuk neraka tapi Allah ridho daripada surga Allahnya murka. Kan yang punya surga neraka siapa? Allah. Itu contoh ya. Jadi makanya kalau kita ke rumah teman main, dia boro-boro nanya, boro-boro senyum, umpamanya malah melengos, lebih baik pulang. Daripada di rumahnya percuma gitu. Boro-boro ditawarin air mau minum atau Pak Mas, ya Allah, jangan harap akan mimpi seperti itu. Yang ada percis bagaikan suami istri ketika marahan. Nggak ngomong sama sekali gitu kan. Itu contoh. Nah kalau seandainya tadi dikatakan baginda Rasulullah SAW, pertanyaan tadi gimana upaya supaya bisa minum telaga Kausar, kuncinya masuk surga dulu gitu kan. Udah masuk surga baru bisa minum. Nggak mungkin kalau masuk neraka ujung-ujung datang ke surga minta minuman telaga Kausar, kira-kira siapa yang mau ngasih? Nah syaratnya kata Allah tadi amila solihan, beramal soleh ya. Amal soleh itu kan luas ya, bukan saja kita membantu orang, menolong orang dalam hal apapun, baik ekonomi, ilmu maupun tenaga dan sebagainya dan lain sebagainya, termasuk senyum aja kan termasuk amal soleh. Tapi jangan senyum sendiri ya. Kalau Pak Jenal, Bang Jenal senyum sendiri kata orang apa? Tapi senyum kalau bertemu orang ya tadi, masya Allah, gimana kabar ente nih? Itu dengan rasa girang kita dengan teman lama sudah tidak ketemu, tiba-tiba dengan senyuman ketawa riang kayak apa girangnya ya. Nah ini contoh. Jadi makanya begitu juga syaratnya minum telaga Kausar adalah kalau di surga. Kalau bukan di surga bisa minum nggak? Siapa yang mengirimin? JNE di sana udah nggak ada. Gitu kan. Nah ini kembali kepada kita semua, amal soleh kata Allah, termasuk senyum, termasuk membuang sesuatu yang membahayakan orang di jalan, termasuk polisi tidur bahaya nggak? Bahaya nggak? Berarti yang pasang polisi tidur siap-siap buat karung gudang yang besar buat nyimpan dosa. Dosa nggak? Saya waktu tinggal di kebun kosong, saya tahu di depan saya ada tukang sampah, di depannya ada polisi tidur. Saya tenang aja di belakang dia, tapi pikiran sih ada, jangan-jangan nih nggak bisa manjak, itu kan? Jangan-jangan ini nggak kuat ya karena penuh itu sampahnya. Benar, pas begitu dia narik istilahnya gerobaknya nggak kuat, akhirnya dia mental, gerobaknya niban saya coba. Itu gara-gara polisi tidur. Yang salah siapa?
Tukang sampah, saya atau yang pasang polisi tidur? Yang bikin? Siap-siap dosa. Biasanya RT atau warga tuh? RT atau warga? Nah, warga tapi instruksi izin RT gitu kan. Gak mungkin warga membuat itu kan. Ya, sampai-sampai waktu saya diundang di Polsek tuh ceramah buka bersama waktu itu. Saya bilang sama kepolisian sana, maaf nih Pak Polisi, ada istilah sekarang polisi tidur. Polisi tidurnya aja bahaya, gimana hidupnya ya? Sampai dibom di Bandung. Kan lagi rame viral nih di Bandung, dia Pak, dibomnya. Polsek kayak itu tadi Pak. Ini kembali ya, buat kita semua bahwasanya syarat minum telaga Kausar adalah masuk ke dalam surga dengan catatan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah sekarang yang perlu kita bekali diri kita adalah amal soleh tadi. Ya termasuk kalau kita jabarkan tadi, bukan saja ibadah yang wajib, yang sunnah, baik itu sunnah rawatib, sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah tasbih, sunnah witir, segala macam, juga secara kemanusiaan membantu saudara kita yang butuh dan sebagainya. Seperti sekarang bagaimana sih gempa terjadi baru selesai di Cianjur, merembet ke Sukabumi, merembet ke Sulawesi juga ya. Ya, Masya Allah, ke Garut gitu kan. Ya Allah, merembet terus. Nah, kalau sampai ke Bogor, Bondor, Cibinong, masuk ke mana lagi? Langsung ke Jakarta kira-kira gimana? Ya itu tadi ya. Ini nggak menutup kemungkinan selama manusia belum mau kembali ke jalan Allah. Selama manusia berbuat zolim, siap-siap pasti akan terjadi bencana. Nggak percaya, buktikan. Sebab kata Allah nih, kata Allah dalam Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan, itu semua adalah ulah tangan-tangan manusia. Itu Allah berfirman. Jadi kerusakan lautan daratan ini bukan kehendak Allah. Malah Allah bilang wala tufsidu fil ardi ba'da islaliha. Hai saudara-saudara, kalian jangan merusak di pengurupan bumi setelah kami perbaiki, kata Allah. Jangan. Ternyata kembali kerusakan lautan daratan, kata Allah, akibat ulah tangan manusia. Dengan tujuan untuk apa? Nah ini nggak mungkin toh Allah memberikan gempa sedemikian rupa, gunung meletus dan sebagainya kalau tanpa ada itu kan. Nah ini kembali pada kita semua. Kemarin saya khutbah di Petojo ya, daerah Jalan Thomas. Itu saya sampaikan tentang masalah kenapa terjadi bencana. Bukan berarti Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita bangga dengan dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya sama rumput. Di mana ada rumput sekarang? Di masjid banyak rumput. Itu kan, ini kembali pada kita semua. Nah, kalau seandainya tadi Allah sudah mengatakan tujuannya adalah supaya manusia sadar kembali ke jalan Allah, bukan semakin sombong, bukan semakin bohong. Ini enggak. Gimana Allah enggak memadamkan, bagaimana Allah enggak menurunkan bencana selama manusia masih mau berbuat zalim dan bohong. Nih, ini yang membuat terjadinya bencana. Makanya kata Ebit benar, mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita nih. Gunung-gunung seakan panas diinjak oleh manusia karena perbuatan zalim, karena kesombongan, karena mereka telah banyak bohong. Akhirnya gunung gerah untuk diinjak, akhirnya gitu kan. Nah, begitu juga daratan, tiba-tiba datang gempa dengan ukuran 5, sekian skala liter. Itu baru dicolek doang, belum digoyang. Gimana kalau digoyang? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu mala yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nanti Allah baru ceritakan ya.
Saudara-saudara, kenapa terjadi gempa? Apakah Anda enggak sadar? Apakah kamu enggak mau kembali ke jalan aku, kata Allah? Nah, itu tujuannya Allah memberikan musibah sebagai teguran atau sebagai ujian atau sebagai siksaan. Tinggal lihat daerah yang dikenakan oleh musibah karena manusianya, apakah banyak maksiat, gitu kan? Banyak perbuatan zalim, banyak dustanya terhadap Allah. Itu yang jadi latar belakang. Bukan semena-mena Allah turunkan, enggak. Allah enggak ingin merusak di permukaan bumi, tapi manusianya yang pengen diazab oleh Allah, hanya merusak ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, ini contoh. Jadi kalau misalnya tadi kunci untuk minum telaga, syaratnya masuk surga dulu. Gimana syarat masuk surga? Beramal soleh. Amal soleh sebagaimana kita rincikan tadi. Ya, ini contoh. Masih ada sebelum ditutup? Atau di ayat lain, ya, bicara tentang amal-amal soleh yang Allah katakan, katakanlah umpamanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Namun tidak menutup kemungkinan asfala safilin. Allah akan jatuhkan martabat derajat seorang ke tempat yang lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nih, kecuali kata Allah orang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah pahala terus menerus, tidak ada putusnya kalau beriman dan beramal soleh. Itu masuk amal soleh, ya. Makanya kembali tadi, jadi kalau banyak Allah mengatakan ilalajina amanu wa amilu solihati falahum ajrun ghairu wa amalu solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan seterusnya. Banyak motivasi Al-Qur'an menjelaskan buat kita supaya banyak amal soleh, jangan amal salah. Ini enggak betah kalau enggak amal salah. Maunya bombat salah melulu. Amal solehnya gimana bisa masuk surga? Na'udzubillah min. Inilah hadirin Isyraq sekarang jam 5:30 kurang sekarang 35 menit lagi. Cukup dengan membaca zikir tauhid dan seterusnya. Hanya itu yang Al-Fakir dapat sampaikan. Insyaallah nanti mahukmul mu'mini ta'i'i ba'dal hisabi, nanti bagaimana hukuman orang beriman yang taat kepada Allah setelah dihitung oleh Allah di hari kiamat di padang mahsyar. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkur.